Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Customer Relationship Management dengan kelompok yang pertama Ivan Andre Kurniawan dengan NIM 1961371, dengan saya sendiri Sarul Masari dengan NIM 1961384, dengan Ahmad Torik Aska dengan NIM 1961422. Yang pertama, pengertian Customer Relationship Management atau CRM, yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen, atau dengan pengertian lain, pola hidup yang bertujuan untuk mengajak customernya menjadi partner dalam perusahaan tersebut dan berkembang untuk mendapatkan keuntungan bersama. Nah, selanjutnya penerapan teknologi untuk mendukung manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Elemen bisnis digital membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sangat penting untuk setiap bisnis yang berkelanjutan. Kegagalan untuk membangun hubungan sebagian besar menyebabkan kegagalan banyak titik. 4 kegiatan pemasaran yang terdiri dari CRM melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, pemilihan pelanggan, berarti menentukan jenis pelanggan yang akan dipasarkan oleh perusahaan, berarti mengidentifikasi kelompok pelanggan yang berada untuk mengembangkan penawaran dan untuk menargetkan selama akuisisi, retensi, dan ekstensi. Yang kedua, akuisisi pelanggan, mengacu pada kegiatan pemasaran yang dimaksudkan untuk membentuk hubungan dengan pelanggan baru sambil menimbulkan biaya akuisisi dan menargetkan pelanggan bernilai tinggi. Yang ketiga, retensi pelanggan, mengacu pada kegiatan pemasaran yang diambil oleh organisasi untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang keempat, yaitu ekstensi pelanggan, mengacu pada kegiatan peningkatan kedalaman atau jangkauan produk yang pelanggan pembelian dari suatu perusahaan. Ini sering disebut sebagai pengembangan pelanggan. Selanjutnya, aplikasi pemasaran CRM. Sistem CRM untuk mendukung 5 aktivitas terdiri dari aplikasi pemasaran yang berbeda. Yang pertama, otomatisasi tenaga penjualan. Perwakilan penjualan didukung dalam manajemen akun mereka. Manajemen dan penjualan berbasis telepon melalui alat untuk mengatur dan mencatat pertanyaan pelanggan dan kunjungan. Yang kedua, manajemen layanan pelanggan. Perwakilan di pusat kontak menanggapi pelanggan permintaan informasi dengan menggunakan intranet untuk mengakses database yang berisi informasi pada pelanggan, produk, dan pertanyaan sebelumnya. Yang ketiga, mengelola proses penjualan. Hal ini dapat dicapai melalui situs e-commerce atau dalam B2B konteks dengan mendukung perwakilan penjualan dengan merekam proses penjualan atau SFA. Yang keempat, manajemen kampanye. Itu untuk mengelola iklan, surat langsung, email, dan kampanye lainnya. Yang kelima, analisis melalui teknologi seperti gudang data dan pendekatan seperti data pertambangan yang akan dijelaskan kemudian dalam bab ini. Karakteristik pelanggan, mereka perilaku pembelian dan kampanye dapat dianalisis untuk mengoptimalkan pasar campuran. Selanjutnya, CRM sosial, yaitu sifat interaktif web yang dikombinasikan dengan komunikasi email, memberikan pengalaman yang ideal lingkungan di mana untuk mengembangkan hubungan pelanggan dan database, menyediakan dasar Tion untuk menyimpan informasi tentang hubungan, dan memberikan informasi untuk memperkuat dengan layanan yang ditingkatkan dan dipersonalisasi. CRM dikembangkan untuk menentukan bagaimana media sosial dapat diterapkan untuk mengembangkan hubungan pelanggan dan nilai pelanggan. Manfaat CRM menggunakan internet untuk pemasaran hubungan melibatkan pengintegrasian basis data pelanggan dengan situs web untuk membuat hubungan ditargetkan dan dipersonalisasi. Dengan melakukan marketing dapat ditingkatkan sebagai berikut. Yang pertama, menargetkan dengan lebih hemat biaya. Penargetan tradisional untuk surat langsung misalnya sering berdasarkan list yang disusun menurut kriteria yang berarti tidak semua orang di titik ada di pasar-pasaran. Yang kedua, mencapai kustomisasi massal dari pesan pemasaran. Ini proses luring dijelaskan di bagian selanjutnya. Teknologi memungkinkan untuk mengirim email yang disesuaikan dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang dimungkinkan dengan surat langsung, dan juga untuk menyediakan halaman web yang disesuaikan untuk kelompok pelanggan yang lebih kecil. Yang ketiga, meningkatkan kedalaman, keluasan, dan sifat hubungan.
Sifat media internet memungkinkan lebih banyak informasi untuk diberikan kepada pelanggan sesuai kebutuhan. Kemudian hubungan pembelajaran dapat dicapai dengan menggunakan alat yang berbeda sepanjang siklus hidup pelanggan. Misalnya alat di Amazon dan pengecer lain merangkum produk yang dibeli di tempat dan perilaku pencarian yang terjadi sebelum produk ini dibeli. Kemudian biaya lebih rendah. Menghubungi pelanggan melalui email atau melihat halaman web, mereka lebih murah daripada menggunakan surat fisik. Tetapi mungkin yang lebih penting, informasi hanya perlu dikirim ke pelanggan yang telah menyatakan preferensi untuk itu, menghasilkan lebih sedikit surat out. Selanjutnya pemasaran izin. Pemasaran izin adalah pendekatan mapan yang harus membentuk landasan praktis untuk CRM dan keterlibatan pelanggan online. Pemasaran izin adalah istilah yang diciptakan oleh Seth Godin. Godin mencatat bahwa sementara penelitian digunakan untuk menunjukkan bahwa kita dibombardir dengan 500 pesan pemasaran sehari. Dengan munculnya web dan TV digital, sekarang ini meningkat menjadi lebih dari 3.000 sehari. Selanjutnya adalah ruang lingkup CRM sosial, diilustrasikan dengan baik seperti yang dikelompokkan dalam 6 aplikasi bisnis area. Ruang lingkup masing-masing bidang adalah yang pertama, pemasaran, pemantauan, analisis, dan respons percakapan pelanggan melalui sosial alat mendengarkan. Yang kedua, penjualan, memahami di mana prospek mendiskusikan pemilihan produk dan layanan ditawarkan oleh Anda dan pesaing dan menentukan cara terbaik untuk terlibat dalam bentuk mempengaruhi penjualan dan menghasilkan prospek. Yang ketiga, layanan dan dukungan, bantuan mandiri pelanggan melalui forum yang disediakan oleh Anda dan situs netral. Yang keempat, inovasi, menggunakan percakapan untuk mendorong pengembangan produk baru atau meningkatkan secara online penawaran adalah salah satu bentuk CRM sosial yang paling menarik. Yang kelima, kolaborasi. Ini adalah kolaborasi bisnis digital dalam suatu organisasi melalui intranet dan perangkat lunak lainnya untuk mendorong semua bentuk kolaborasi yang mendukung proses bisnis. Dan yang terakhir adalah pengalaman pelanggan. Ini merujuk pada penggunaan CRM sosial untuk meningkatkan pelanggan, pengalaman, dan nilai tambah merek yang tersirat oleh banyak aspek lain di atas. Yang selanjutnya adalah strategi CRM sosial. Dapat dikembangkan dengan meninjau dan memprioritaskan opsi di setiap aplikasi bisnis di atas. 5M menyediakan kerangka kerja lain yang berguna dalam laporan altimeter yang dapat digunakan untuk meninjau implementasi strategi. 5N tersebut adalah yang pertama, pemantauan atau meninjau metode mendengarkan sosial dan memperoleh wawasan dari ini. Yang kedua adalah pemetaan, menemukan hubungan antara pelanggan individu atau segmen yang dikelompokkan menggunakan platform sosial yang berbeda, misalnya Facebook dan Twitter. Yang ketiga, manajemen, proses untuk menerapkan dan meninjau strategi. Yang keempat, perangkat tengah, alat perangkat lunak dan API yang digunakan untuk memantau dan mengumpulkan wawasan. Dan yang kelima adalah pengukuran, ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pemasaran sosial dan ROI. Selanjutnya, dasar-dasar iklan online. Iklan di web terjadi ketika pengiklanan membayar untuk menempatkan konten iklan di situs web lain. Prosesnya biasanya melibatkan penayangan iklan dari server yang berbeda dari itu tempat halaman di hosting, atau iklan dapat ditayangkan di situs tujuan dengan cara yang serupa. Tujuan dari iklan interaktif. Yang pertama, menggunakan iklan bergambar sebagai bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan merek kesadaran. Dan yang kedua adalah sebagai media respon langsung yang difokuskan untuk menghasilkan respons. Selanjutnya adalah opsi penargetan iklan interaktif. Iklan online dapat ditargetkan melalui penempatan iklan. Yang pertama, pada jenis situs tertentu atau bagian dari situs yang memiliki profil pengunjung tertentu atau jenis sisi. Yang kedua, untuk menargetkan profil pengguna pendaftar. Penyedia perangkat lunak bisnis dapat beriklan di ft.com untuk menargetkan direktur keuangan atau manajer TI. 3. Dapat waktu tertentu dalam waktu 1 hari atau seminggu. 4. Perilaku online. Penargetan iklan perilaku adalah tentang relevansi,
melayani secara dinamis konten, pesan, atau iklan yang relevan yang sesuai dengan minat pengunjung situs sesuai untuk kesimpulan tentang karakteristik mereka. Yang kelima, pemasaran email. Saat merancang rencana untuk komunikasi pemasaran email, pemasar perlu merencanakan dua pemasaran. Yang pertama, pemasaran email keluar, di mana kemeja email digunakan sebagai bentuk pemasaran langsung untuk mendorong percobaan dan pembelian dan sebagai bagian dari dialog CRM. Yang kedua, pemasaran email masuk, di mana email dari pelanggan seperti pertanyaan, dukungan dikelola berumur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.